Tema 6. Panas dan perpindahannya. Subtema 3. Pengaruh kalor terhadap kehidupan. Pembelajaran 1. Di suatu sore, ibu sedang menyiapkan makan malam di dapur, dan Lani baru saja menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Lani menghampiri ibunya di dapur untuk memberikan bantuan. Wah, aroma masakannya wangi sekali, Bu. Ibu sedang memasak apa? Nanti kamu juga tahu, ini masakan baru ibu. Kemarin ibu menonton acara memasak di televisi. Ibu sedang mencoba salah satu resep yang diajarkan di acara tersebut. Kamu pasti suka. Wah, aku jadi penasaran. Hebat juga Ibu, bisa belajar memasak dari televisi. Berarti aku juga bisa ya? Televisi itu merupakan salah satu media elektronik yang paling banyak ditonton masyarakat kita kan? Ada banyak informasi yang bisa diperoleh dari televisi, termasuk informasi tentang memasak ini. Selain televisi, sekarang ada internet yang menyediakan berbagai informasi melalui situs-situsnya. Yuk bantu ibu memasak. Tolong ambilkan spatula kayu itu untuk mengaduk sayuran yang sudah ibu masukkan ke dalam masakan ibu tadi ya Lani. Baik Bu. Ngomong-ngomong, mengapa tidak memakai sendok sayur yang biasa kita pakai untuk mengambil sayur dari panci untuk mengaduk, Bu? Tahukah kamu sendok sayur yang biasa kita pakai itu terbuat dari bahan apa? Coba bandingkan dengan spatula kayu itu. Apakah keduanya terbuat dari bahan yang sama? Sendok sayur itu terbuat dari logam dan spatula itu dari kayu. Lalu, manakah yang menurut Lani akan mudah panas bila bersentuhan dengan kuah sayur yang mendidih di dalam panci itu? Sendok sayur dari logam itu atau spatula kayu? saya tahu Bu. Tentu saja sendok sayur logam akan lebih mudah panas. Saya tahu mengapa. Saat sendok logam ini mengenai kuah panas, panas dari kuah itu akan dialirkan melalui sendok logam itu, sehingga ia ikut panas. Itu konduksi kan? Kamu mengamati dengan baik Lani. Jadi, mana yang akan kamu pakai untuk mengaduk sayur itu? Spatula kayu atau sendok sayur logam? Ibu, tentu saja spatula kayu akan saya pakai agar tanganku tidak kepanasan. Terima kasih sudah mengingatkanku, Ibu. Sama-sama, Nak. Lani memilih benda yang terbuat dari bahan kayu untuk mengaduk kuah panas karena ia tidak ingin tangannya kepanasan. Masih ingatkah kamu mengenai perpindahan panas atau kalor dengan cara konduksi? Perpindahan panas dengan cara ini memerlukan zat perantara yang membantunya mengalirkan panas dari sumber panas ke benda yang lain. Ingatlah bahwa panas mengalir dari tempat yang panas menuju ke tempat yang lebih dingin. Di sekitar kita terdapat banyak bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik dan ada juga yang tidak menghantarkan panas dengan baik. Coba simak bacaan berikut. Bahan konduktor dan isolator. Di sekitarmu terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. Pemilihan bahan didasarkan pada sifat yang dimiliki bahan tersebut. Misalnya, benda yang dapat menghantarkan panas dan benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Ada benda yang mempunyai kemampuan menghantarkan panas dengan baik. Ada pula benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut dengan isolator. Sedangkan ada bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas yang disebut dengan bahan semikonduktor. Bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya terbuat dari bahan logam, panci, wajan penggorengan, dan beberapa peralatan masak di dapur terbuat dari logam. Jenis logam yang paling sering digunakan untuk membuat alat-alat tersebut antara lain besi, aluminium, dan tembaga.
Bahan yang tidak dapat mengantarkan panas disebut isolator. Beberapa bahan yang termasuk sebagai isolator antara lain adalah kayu, kain, dan plastik. Penggunaan bahan-bahan ini banyak sekali dijumpai di sekitar kita. Penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Perhatikan gambar di bawah ini. Panci yang biasa digunakan untuk memanaskan air ini terdiri atas bahan yang berbeda. Ada bahan yang berfungsi sebagai konduktor, ada yang berfungsi sebagai isolator. Pada gambar tersebut, terlihat bahwa penggunaan bahan isolator berguna untuk mencegah panas dari sumber panas dialirkan ke pengguna panci. Aliran panas berhenti pada bahan isolator karena bahan tersebut tidak dapat mengalirkan panas secara konduksi dari sumber panas, sehingga penggunaan bahan isolator terutama untuk melindungi pemakai alat agar tidak kepanasan dan dapat menggunakan alat tersebut sebagaimana mestinya. Perhatikan makna kata dari tabel berikut. Berdasarkan bacaan tersebut, kita tahu bahwa banyak benda di sekitar kita yang memiliki kemampuan menghantarkan panas yang berbeda. Bagaimana cara untuk mengetahui kemampuan menghantar sebuah benda? Berikut ini adalah kegiatan yang dapat dilakukan untuk menyelidiki kemampuan menghantarkan panas pada bahan yang berbeda-beda. Amati percobaan berikut. Persiapkanlah alat dan bahan yang diperlukan dan ikutilah langkah percobaannya. Alat dan bahan. Pertama, batang besi yang panjangnya lebih kurang 50 cm. 2. Batang tembaga yang panjangnya lebih kurang 50 cm. 3. Sumpit bambu. 4. Sumpit dari bahan plastik. 5. Bahan kain untuk memegang benda panas. 6. Lilin. 7. Korek api. Berikut langkah-langkah kegiatannya. 1. Bakarlah besi di atas lilin yang telah dinyalakan dengan korek api. Pegang ujung besi dengan tangan. Bila telah merasa panas, segera pindahkan besi dari nyala lilin. 2. Pegang batang besi dengan menggunakan sumpit bambu. 3. Letakkan kembali ujung besi di atas nyala lilin. 4. Ambil dan letakkan batang tembaga di atas nyala lilin. Bila terasa panas, pindahkan dari nyala lilin. 5. Lapisi tembaga dengan kayu pada bagian ujung yang dipegang. 6. Letakkan kembali batang tembaga di atas nyala lilin. 7. Lakukanlah kegiatan yang sama. Kali ini, ganti sumpit bambu dengan sumpit berbahan plastik. 8. Ganti sumpit berbahan plastik dengan bahan kain yang biasa digunakan untuk memegang benda panas di dapur. Untuk memegang besi dan tembaga yang telah dipanaskan di atas api lilin. Setelah melakukan percobaan tersebut, sekarang kita akan menjawab pertanyaan berikut. 1. Apa yang terjadi saat memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan sumpit yang terbuat dari bambu? Tangan tidak merasakan panas dari lilin yang mengalir melalui besi dan tembaga. 2. Mengapa demikian? Karena sumpit bambu merupakan isolator sehingga tidak dapat mengantarkan panas. 3. Apa yang terjadi saat memegang batas besi dan tembaga dengan menggunakan sumpit dari bahan plastik? Tangan tidak merasa panas dari lilin yang merambat melalui besi atau tembaga. 4. Mengapa demikian? Karena sumpit berbahan plastik, sedangkan plastik merupakan isolator sehingga tidak mampu mengantarkan panas. 5. Apa yang terjadi saat memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan bahan kain? Tangan tidak merasakan panas dari lilin yang merambat melalui besi atau tembaga. 6. Mengapa demikian?
karena kain handuk yang merupakan isolator sehingga tidak mampu mengantarkan panas. 7. Dari percobaan tersebut, bahan manakah yang berfungsi sebagai konduktor? Besi dan tembaga. 8. Dari percobaan tersebut, bahan manakah yang berfungsi sebagai isolator? Kayu, plastik, dan kain handuk. 9. Sebutkan 3 bahan yang berfungsi sebagai isolator. Kertas, karet, styrofoam. 10. Kesimpulan dari percobaan tersebut adalah kemampuan benda berbeda-beda dalam menghantarkan perpindahan kalor. Ada beberapa benda yang dapat bersifat mempercepat perpindahan kalor dan ada beberapa benda bersifat menghambat perpindahan kalor.